Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخوانا في الدين وأخواتي في الله عباد الله رحمني ورحمكم الله وعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, mari kembali kita meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah untuk bermajlis di masjid ini yang insya Allah satu tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada risalah yang kita bahas, yaitu Al-Adab Al-Asrah, adab-adab yang 10. Kita masuk kepada adab yang ke-8, Al-Thaminu, adab yang ke-8, yaitu adabul majlis, adab dalam bermajlis. Adab yang ke-8, adab dalam bermajlis. Dan ini umum, tidak hanya di majlisul ilm, tapi majlis secara umum. Qala al-musannifu wafaqqahullah, berkata musannif, semoga Allah memberikan taufik kepadanya, Al-Thaminu, yang ke-8. Ini ana bacakan nasnya dulu. Idzan tahaita ila majlisin fasallim, apabila engkau datang ke suatu majlis, maka ucapkan salam kepada orang yang telah hadir. Ini pertama. Apabila engkau sampai atau datang ke suatu majlis, maka fasallim, ucapkan salam kepada yang lain yang sudah hadir. Wajlis haitsu yantahil majlisu, dan ambillah tempat duduk seukuran kamu sampai ke tempat duduk tersebut. Nanti kita terangkan ini. Dan duduklah di tempat yang kamu sampai ke tempat itu yang mendekat kepada aslul majlis. Ya. Jadi cari tempat yang masih mungkin dan dekat. Itu yang kedua. Kemudian wala tajlis bainas syamsi wadh-dhill,
dan jangan engkau duduk di antara panas matahari dan naungan. Nanti kita terangkan itu ya. Itu poin yang ketiga. Wala tufarriq bainas naini illa biidnihima, dan jangan kau pisahkan dua orang yang sedang duduk kecuali dengan seizin keduanya. Ini adab berikutnya. Wala tukim ahadan min majlisihi, jangan engkau minta berdiri seorang dari majlisnya lalu engkau duduk pada tempatnya. Ini adab yang berikutnya. Jangan engkau minta seorang untuk berdiri dari tempat duduk dia lalu tempat itu engkau tempati. Nah, ini menyelisihi adab majlis. Berikutnya kata muallif, wafsah liman dakhala, dan lapangkan tempat bagi orang yang masuk. Kalau ada orang yang datang lagi, lapangkan tempat. Adab berikutnya. Kemudian beliau mengatakan wadhkurillaha fihi, dan sebutlah nama Allah di majlis itu. Berzikirlah di majlis tersebut. Wa aqalluhu, minimal dari berzikir tadi, kafaratul majlis. Fataqul, maka kamu ucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu adab-adab dalam bermajlis. Tunas qaulnya al-musannif waffaqahullahu wa hafidhah. Jadi ada beberapa permasalahan di adab ini. Kita bahas yang pertama, nanti kalau Isa diingatkan ya, biar enggak kelewat banyak. Ya, Isa jam berapa ini? 19.30. Isa 19.30, kurang lebih segitu ya. Biasanya 19.50. Saya. Yang pertama, idzan tahaita ila majlisin fasallim, apabila engkau datang ke suatu majlis, di situ sudah ada yang lain hadir, fasallim, maka sampaikan salam. Ucapkan salam kepada yang sudah hadir. Enggak boleh bakhil. Orang yang bakhil itu orang yang tidak menyampaikan salam. Dulu sudah kita bahas di adab yang pertama, adabus salam. Wa akmalu ilqa'is salam, paling sempurnanya dalam menyampaikan salam itu dengan kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sempurna. Kita datang ke majelis jangan diem saja, sampaikan salam minimal ke orang yang dekat dengannya. Itu yang sempurna. Kurang dari itu assalamualaikum warahmatullah, paling minimalnya assalamualaikum. Kalau kita masih ingat adab yang pertama, fadilahnya luar biasa salam ini. Absus salam bainakum, sebarkan salam di antara kaum muslimin. Ya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Absus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu, kalau kalian kerjakan kalian akan saling mencintai?
menebarkan salam di antara kalian. Jadi di antara perkara yang Allah akan meletakkan dengan sebabnya kecintaan di hati kita kepada saudara kita adalah menebarkan salam. Tidak berat, ringan, dan fadilahnya besar. Ya. Naam. Jadi begitu, ada pertama ketika sampai ke majelis sudah ada yang hadir duluan, sampaikan apa? Salam. Ucapkan salam. Ya. Naam. Kemudian poin yang kedua, kata muallif hafidhahullah taala, wajlis haitsu yantahil majlisu. Ambillah tempat duduk di mana tempat duduk itu terhenti. Artinya ambillah posisi yang paling depan yang kalian jumpai. Ini pada majelis yang mutaqaribin seperti ini, saling berdekatan. Seperti majelis kita ini. Jadi kalau datang dilihat di sana sudah ada teman-temannya yang hadir, ya, batas di situ dapat ya di belakangnya. Jangan ketika majelis seperti ini masih banyak waktu tempat yang luang, masih banyak tempat yang kosong, milih di pojok sana sendiri, bersandar, hari kipas, terus tidur. Nah, imun, ya, jangan. Itu khilaful adab. Jangan suka di belakang. Biasa di belakang, akhirnya Allah belakangkan sekalian. Salat jangan suka di saf belakang, senang di saf belakang, akhirnya Allah akhirkan sekalian. Akhirnya selalu terlambat dalam kebaikan, tertinggal dengan yang lain. Karena apa? Senangnya di belakang. Apa harus di depan? Enggak harus. Kalau depan sudah penuh, ya di situ tempat dia yang dia dapati. Ini adab dalam bermajlis. Ya. Nah, kenapa? Karena Jabir bin Samurah radhiyallahu an, beliau mengkhabarkan, kunna idza ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Kami kalau mendatangi majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salah seorang kami begitu datang ke majelis, duduk di mana dia mentok mendapati tempat duduk dalam majelis tersebut. Bukan sengaja di sebelah sana, bukan. Atau sendiri. Ini kalau majelisnya apa? Muntazimun itu bergabung yang satu dengan yang lain, seperti sini. Itu namanya majelis yang anggota majelisnya mutaqaribun muntazimun. Berbeda dengan seorang yang memang itu misalkan di aula, terus kebutuhannya sendiri-sendiri. Yang satu perlunya di sana, 3 orang di sana, 4 orang di sana. Kalau itu bebas, silahkan sesuai dengan kebutuhannya. Jelas ya. Misalkan di ruang tunggu, itu kan juga majelis juga. Yang satu nunggunya di sana karena keluarganya mau lewat sana. Ya sudah, silahkan kalau itu. Tapi adab yang dimaksud tadi, supaya kita duduk, mengambil posisi duduk di tempat yang dekat dengan pusat majelis, di mana dia dapatkan tempat itu di majelis yang muntazimun. Jadi bergabung anggota majelisnya. Seperti majelisul ilm itu biasanya seperti itu. Ya, majelisnya Rasulullah SAW biasanya seperti itu, sehingga para sahabat terus saling mendekat selama tidak berhimpit-himpitan yang kemudian menjadi sesak sehingga tidak nyaman di majelis. Nah itu ya, jininya nyaman, apalagi mencari ilmu. Kalau biasa di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, seorang syekh memberikan pelajaran, begitu majelisnya kayak begini, muntazimun. Jadi bergabung yang satu dengan yang lain, mutaqaribun, saling berdekatan yang satu dengan saudaranya yang lain. Nah, majelis seperti itu ketika kita hadiri, ambil posisi tempat yang paling dekat dengan pusat majelis.
Jelas ya? Nah, itu adabnya. Naam, dengan hadis tadi, hadis riwayat Imam Abi Dawud dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu an, beliau mengatakan kunna idza ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi al-majlis atau haitsu yantahi. Jadi salah seorang dari kita kalau menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah seorang dari kita mengambil posisi duduk di mana berhenti majelis tersebut, dekat dengan pusat majelis, apalagi majelisul ilm ya. Nah, itu adab. Berikutnya dalam adabul majlis ya, ini majelis yang tadi dikatakan yang mutaqaribun, yang muntazimun, yang satu bergabung dengan yang lain, ka majlisil ilm, seperti majelisul ilm. Berbeda dengan majelis tempat duduk yang memang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, maka itu bebas. Antum hadir ke suatu aula misalkan, di situ mau ketemu temannya yang duduk di sana, ya sudah, meskipun di belakang dia temui. Itu enggak terkait dengan adab yang baru saja kita bacakan. Ini untuk majelis yang berkerumun atau berkumpul, yang satu dengan yang lain, mutaqaribun, saling berdekatan, muntazimun, yang satu bergabung dengan yang lainnya. Naam, jelas ya? Barakallahu fikum. Kemudian poin yang ketiga, wala tajlis baina syamsi wadh-dhil, jangan engkau duduk, tubuhmu, badanmu itu berada di antara sinar matahari dan naungan. Tidak boleh ya, tidak boleh duduk sebagian badan kita ada di panas matahari, sebagian yang lain ada di naungan, di bayangan. Maka ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dengan sanad yang hasan, yang bagus, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayyuq'ada bainadh-dhilli wasyamsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dijadikan tempat duduk antara naungan dan sinar matahari. Misalkan duduk pas bagian kepala kita ke bawah kena sinar matahari, dari paha ke kaki terkena naungan, atau sebaliknya, maka ini tidak boleh, harus berpindah, geser. Alasannya kenapa? Banyak ulama yang menyebutkan alasan-alasan, di antaranya dari sisi kesehatan. Ya, kalau tubuh itu kondisi terbagi dua, yang satu dingin, yang satu panas, itu menimbulkan efek tidak baik bagi kesehatan tubuh. Itu hasil penelitian, tapi bukan illah, ini bukan alasan hukum, tapi hikmah. Bedakan ya, alasan hukum dengan hikmah berbeda. Ada yang menjelaskan ini seperti hak keseimbangan bagi tubuh kita, yaitu seperti ketika pakai sendal. Makanya Nabi SAW memberikan petunjuk tentang menggunakan sendal. Kalau pakai dua-duanya, kalau lepas dua-duanya, supaya seimbang. Jadi demikian juga tubuh, nggak boleh kanan, ibaratnya kaki pakai sendal ya, kaki kanan pakai sendal, kirinya tidak. Sampai Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya, bagaimana ya Syekh, ketika saya keluar dari tempat, kemudian saya jumpai sendal saya yang satu mungkin tertendang orang agak jauh dari sana. Kalau saya pakai yang kanan, sendal kanan, lalu saya melangkah 2 langkah untuk mengambil dan memakai sendal saya yang kiri, kata beliau, jangan ya, amalkanlah sunnah meskipun hanya 1 langkah, dan jangan menyelisih sunnah meskipun hanya 1 langkah. Maka ambil dulu dalam keadaan telanjang kaki, dekatkan, baru pakai dua-duanya, karena haknya dua-duanya dikenakan sendal. Kalau satu tidak pakai, satunya juga tidak
memakai. Paham maksudnya? Pakai sendal, ya. Jadi anak-anak kalau pakai sendal baru satu sendalnya dilempar temannya di sana, ya berarti yang satu ditenteng dulu, deketin sana. Kalau enggak ambil sana deketin, baru dipakai bersamaan. Jangan yang sudah dipakai ditendang lagi sama temannya, akhirnya sampai kantin kan gitu ya. Nah, ini menyelisihi sunnah, tidak boleh. Nah demikian juga kasus ini. Maksudnya apa? Kasus keseimbangan tubuh, hak tubuh kita. Kalau panas, panaskan semuanya gitu. Kalau diterik matahari semua begitu. Kalau di tempat teduh, teduhkan semua. Jangan separuh di panasan, yang separuh di tempat yang teduh. Ini tidak boleh. Jelas ya? Paling ilmiahnya alasan dalam kasus ini, dalam permasalahan ini, paling ilmiahnya alasan adalah apa yang datang riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang duduk di antara sinar matahari dan tempat teduh itu karena Nabi katakan majlisus syaitan, itu tempat duduknya syaitan. Karena itu Syekh Abdurrahman Al-Barra menyatakan kalau jumhur ini makruh ya, makruh karahiyat tanzih, tidak sampai derajat haram. Tapi kalau Syekh Abdurrahman memahami istilah makruh pada ulama salaf dulu itu haram. Biasanya salaf kita menggunakan kalimat makruh itu untuk mengungkapkan suatu yang haram. Kenapa? Karena itu majelisnya syaitan. Sedang duduk di majelisnya syaitan haram, nggak boleh ikut bersekutu dalam urusan syaitan. Hanya saja hadis tentang ini diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebagian yang lain mendhaifkan seperti musannif hafidhahullahu ta'ala. Muallif Saleh Ibn Hamad Al-Utsaimin menghukumi hadis majlisus syaitan itu lemah, hadisnya cacat, maka beliau enggak mengambil itu sebagai alasan dilarangnya apa? Duduk. Sementara para ulama yang lain yang mengatakan hadis itu sahih, hadis itu hasan, bisa dijadikan dalil seperti Syekh Albani, maka inti dari larangan tersebut adalah karena itu tempat duduknya syaitan. Jelas ya? Nah, dan itu lebih mendekati kepada kebenaran, wal ilmu indallah. Ya, jadi dalam rangka menghindari majelisnya syaitan. Meskipun di sini musannif atau muallif hafidhahullah taala mengatakan la yasbutu isnaduhu, sanadnya tidak bisa tegak untuk dijadikan hujjah atau dalil. Nah, yang jelas duduk di antara panas dan naungan itu merupakan hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam hadis dikatakan ketika kamu duduk tadinya di tempat yang teduh, lalu matahari bergeser sehingga sinarnya mengarah kepadamu, lalu sebagian tubuhmu diterik matahari, sebagian yang lain masih tetap di tempat yang teduh, bergeserlah, kalau tidak keterik matahari seluruhnya atau ke tempat teduh seluruhnya, tidak bertahan di situ. Jelas ya? Nah, demikian juga ketika salat, tidak boleh mengambil posisi salat yang antara panas dengan teduh, kecuali sudah salat kemudian matahari bergeser. Ini tidak mungkin dia rubah. Jelas ya? Ini adab majlis. Nah, barakallahu fikum. Itu masalah yang ketiga, poin yang ketiga. Kemudian poin selanjutnya, qaul muallif hafidhahullahu taala, wala tufarriq bainasnaini illa biidnihima. Di dalam bermajlis jangan engkau pisahkan dua orang yang duduk berdekatan
lalu kamu ambil tengahnya, kamu pisahkan, duduk di tengahnya, kecuali dengan seizin keduanya. Izin ini bisa saat itu minta izin, bisa jadi sudah maklum. Kadang-kadang kalau sudah maklum, begitu datang langsung geser sendiri. Ini namanya sudah maklum. Oh, ini temennya biasanya duduk di tengah. Seperti anak-anak lagi bincang berdua, datang temennya langsung geser taruh tengah. Ini nggak perlu izin. Kalau enggak berarti harus izin. Nggak boleh memisahkan dua saudara yang sedang duduk berdekatan, barangkali dia bincang apa perlu dan seterusnya, lalu kita langsung pisahkan, kita tempati tengahnya, tidak boleh, kecuali dengan seizinnya. Ini adab dijaga, meskipun itu anak yang lebih kecil, ya. Kecuali kita jumpai di situ suatu yang melanggar syariat, lalu kita pisahkan mereka, fanaam. Tapi kalau tujuannya kita mau duduk di situ, tidak boleh kita pisahkan dua orang yang duduk tadi, kecuali dengan izin keduanya. Paham ya ini bentuknya? Ya. Naam, berbeda dengan tempat yang memang sudah disediakan. Seperti misalkan berderet kursi sudah disiapkan di situ. Lalu yang ini duduk di kursi, yang satu di jeda kursi, dia nggak duduk di sini. Kalau ada orang datang duduk, silahkan, boleh. Karena itu sudah tempat yang memang sah untuk dipakai sebagai tempat duduk. Adapun adab izin itu lebih bagus, tapi secara hukum tidak harus. Ya, untuk adab, untuk kebaikan, dia minta izin nggak ada masalah. Berbeda juga dengan tempat duduk yang berjauhan, artinya sudah maklum. Maka yang dimaksud di sini yang berdekatan, barangkali duduk, ya, berdekatan begitu, kemudian kita pisahkan keduanya, lalu kita duduk di tengahnya, maka ini khilaful adab, menyelisihi adab, kecuali dengan izin dari keduanya. Wadih ya, jelas ya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu lirajulin, tidak halal bagi seseorang, ayyufarriqa baina isnaini illa biidnihima. Tidak boleh, tidak halal bagi seseorang untuk memisahkan dua orang kecuali dengan seizin keduanya. Hadis riwayat Imam Abi Daud dan Imam At-Tirmidzi dan hadis sahih. La yahillu lirajulin ayyufarriqa baina isnaini illa biidnihima. Tidak halal bagi seseorang untuk memisahkan dua orang yang sedang duduk kecuali dengan seizin keduanya. Ini adab dijaga. Ya, adab dijaga. Dengan harapan dengan seperti itu kita mendapatkan apa? Keberkahan, karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas hukumnya haram apa tidak haram, itu nanti. Yang penting adab ini kita terapkan dulu. Ya, dimanapun, di majlisul ilm atau di majelis-majelis yang lain, mungkin orang ada dua sedang asik ngobrol, tahu-tahu kita datang terus kita pisahkan, meskipun itu barangkali di ruang tunggu di mana, di bandara atau mana, tidak boleh. Harus izin. Boleh saya duduk di situ? Yang duduk kita ini memisahkan keduanya. Jelas ya? Dan ini sekali lagi sebagai dalil akan kesempurnaan dinul Islam. Sampai duduk saja gimana caranya? Diatur. Maka mustahil ada perkara akidah yang besar kemudian tidak diatur. Ini mustahil. Jelas. Urusan akidah, urusan ibadah, sholat dan seterusnya kok tidak diatur. Sedang urusan duduk saja diatur. Ini agama kita sudah sempurna. Kemudian yang berikutnya, sudah Isa ya, sebentar. Wala tuqim ahadan min majlisihi. Jangan engkau minta berdiri seorang dari tempat duduknya. Kamu perintah seorang untuk meninggalkan tempat duduknya
berpindah dari tempat duduknya lalu engkau duduki tempat tersebut, ini tidak boleh, kecuali tempat itu sudah menjadi tempat yang biasa maklum itu menjadi tempat duduk dia. Itu maka hak tempat duduk tadi siapa yang lebih dahulu dan biasa duduk di tempat tersebut. Itu maka kalau tidak seperti itu tidak boleh. Kita coba kamu berdiri sana terus ditempati tempat itu, nah ini tidak boleh, khilaful adab ya. Itu termasuk adab majelis ya. Jadi jangan memindahkan seorang dari tempat yang dia pilih, sudah duduk di situ lalu ditempati tempat tersebut, tidak boleh, kecuali tempat itu sudah dia tempati. Tapi jangan poking tempat dengan cara yang ngawur, pasangin pulpen, penghapus, kopiah kan gitu ya, jangan. Akhirnya orang yang mau masuk sholat nggak kebagian tempat ya. Kalau nggak biasa, tapi kalau biasa itu tempat dia terus begitu, dia mungkin barangkali suatu saat ada udzur, berhadas dia, kemudian wudhu kembali, ya dia yang berhak di situ. Mohon maaf ini, kan gitu ya. Ini tadi tempat saya, boleh. Tapi kalau biasa dia di sana, besok pindah ke situ, mungkin duhur di sana, asar di tempat sana, ini nggak tempat namanya. Belum menjadi tempat khusus bagi dia. Jelas, ya. Nah. Kemudian itu kita singkat ya, seperti itu adabnya. Jadi jangan meminta orang lain duduk dari majelisnya lalu tempat dia itu kita tempati ya. Kemudian yang berikutnya, wafsah liman dakhala, luaskan tempat bagi orang yang masuk. Nah ini digabung dengan sebelumnya, jangan sampai orang meminta kita berdiri dari tempat duduk kita. Kalau memang masih luas, tafassahu, luaskan, berilah tempat. Begitu, beri tempat ya. Dan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Mujadalah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Coba, ganjarannya sangat besar hasilnya ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disampaikan, diucapkan kepada kalian tafassahu, luaskan. Misalkan teman kita datang, tafassahu atau tafassah ya luaskan tempat, maka apa? Fafsahu, luaskan, beri tempat saudara kita untuk hadir di majelis itu. Apa hasilnya? Yafsahillahu lakum, maka Allah akan memberikan keluasan kepadamu. Coba loh, hanya sederhana, hasilnya luar biasa. Hanya kita memberikan tempat duduk kepada saudara kita, Allah luaskan untuk kita. Apa yang dimaksud yafsahillahu lakum? Maka yang pertama, bentuk memberikan keluasan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan dan keluasan kepadanya dalam perkara-perkara yang menjadi kemaslahatan hidupnya. Kalau dari sisi yang memberikan keluasan, maka dia akan, saudaranya akan mendapatkan tempat yang nyaman, dan dia akan mendapatkan secara maknawi kelezatan duduk bersama saudaranya, dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kita luaskan, saudara kita duduk di dekat kita, sama-sama mengambil manfaat di majelis tersebut. Kita merasa ada orang lain yang dengan sebab itu Allah tumbuhkan kasih sayang di antara kita, dilapangkan dan diluaskan dada kita masing-masing. Kita merasakan apa? Kelezatan duduk dengan saudara-saudara kita, selama itu diniatkan mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Naam. Jadi ada tausih hissiyah, ada yang bentuknya fisik ya, sehingga orang yang duduk mendapatkan tempat yang lapang dan nyaman ya, tidak kita himpit-himpit. Yang kedua, tausiul ma'nawi, yaitu terjadinya apa? Kenyamanan hati antara orang yang bermajlis, dan semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang memberikan keluasan, Allah akan luaskan urusannya.
Perkara yang sederhana tapi faedahnya sangat besar, ya. Kemudian yang terakhir, wadhkurillah fihi, dan berzikirlah kepada Allah di dalam majlis. Majlis apapun jangan lepas dari zikrullah. Tasbih, tahmid, tahlil, atau mungkin baca Al-Quran, atau apalah, mengingatkan tentang iman. Kan itu para sahabat biasa, hayya bina najlis sa'atan nujaddid imanana. Yuk kita duduk sesaat, meskipun hanya sebentar. Apa tujuannya? Nujaddidu imanana, untuk menguatkan keimanan kita, memperbaharui keimanan kita, dicas keimanannya. Karena dalam hadis riwayat Imam Hakim, Nabi SAW mengatakan, iman itu bisa usang sebagaimana baju bisa usang, bisa lapuk, bisa lemah. Maka dijaga keimanan itu dengan bermajlis, ya, Masya Allah. Ini, maka jangan lupa majlis itu diisi dengan apa? Zikrullah. Jangan hanya murni perkara-perkara yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, minimal zikrullah itu minimalnya adalah kafaratul majlis. Jadi kalau ngobrol, bincang-bincang dan seterusnya, jangan lupa nanti sebelum bubar, selesai majlis, zikrullah, yaitu doa kafaratul majlis. Dan doa kafaratul majlis itu dibacanya ketika mau beranjak meninggalkan majlis, bukan masih di tengah majlis. Karena dia ceramah, akhirnya dia doa kafaratul majlis, lah masih di situ. Enggak. Kenapa? Karena hadisnya seperti itu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghaduhu faqala qabla an yaqum, jadi hendak beranjak berdiri, min majlisihi, dari tempat duduknya, dari majlisnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi minimal baca doa ini. Siapa yang duduk di satu majlis, lalu di majlis itu banyak lagot. Lagot itu ucapan-ucapan yang tidak ada manfaat dan faedahnya, ngobrol ngalor ngidul, ibarat orang itu, gitu. Ngalor ngobrol, ngidul juga ngobrol, misalkan gitu ya, nggak ada ujung, nggak ada pangkal, nggak ada kesimpulan. Maka ingat, sebelum berdiri dari majelis itu, doa kafaratul majlis. Harapannya dosa atau kesalahan yang terjadi kita di majelis diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan disalahfahami dengan pemahaman terbalik. Oh, ngobrol aja yang jelek-jelek, nanti kita tutup kafaratul majlis, selesai urusannya, ghufiralahu dzambuhu, diampuni dosanya. Ini salah, karena diniati berbuat dosa. Kenapa Nabi memberikan petunjuk ini? Satu, ini kasih sayang Allah kepada umat ini. Yang kedua, biasanya majelisnya manusia itu tidak lepas dari obrolan yang tidak ada manfaat. Kadang-kadang naik peringkatnya menjadi dosa. Ada ghibah lah, ada namimah lah, ada kata-kata yang tidak benar menurut syariat, mesti terjadi seperti itu. Maka fadilah kasih sayang Allah untuk umat ini tutup dengan doa kafaratul majlis. Sekarang kalau majlis ini baik, majlis ilmu seperti ini misalkan, tidak ada kejelekan, apa doa ini juga? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini khusus majlis yang di situ kathuralaghaduhu, banyak ucapan-ucapan yang enggak ada faidahnya, baru baca doa kafaratul majlis. Adapun majlis yang insya Allah 100% baik misalkan, maka tidak perlu baca doa ini, karena tidak ada yang perlu dikafarahi dengan alasan ghufiralahu dzambuhu, diampuni dosanya, berarti dia berbuat dosa. Di majlis itu tidak begitu. Kemudian pendapat yang kedua seperti yang dipilih oleh muallif hafizahullah ta'ala, ini umum.
Pokoknya selesai majlis, sebelum berdiri dari majlis, ucapkan doa kafaratul majlis. Dan ini yang lebih sesuai, karena pengampunan dosa itu umum, dan doa ini doa yang terkait dengan majlis, tidak terkhusus dengan yang banyak kesalahan di situ. Mafhum ya? Nah, demikian ada pada majlis yang kita bisa bahas. Ya, ada sekitar 7 perkara. Kita singkat karena waktu memang kita punyanya singkat, insyaallah. Tapi mudah-mudahan itu bisa difahami dan diterapkan di dalam majelis, ya, di dalam kita bermajelis. Dengan harapan menerapkan adab, Allah akan berkahi kehidupan kita. Karena tanpa adab hidup ini enggak berberkah. Ilmu tanpa adab ilmunya enggak berbarokah. Ya, bekerja tanpa adabnya pekerjaannya tidak berkah. Cari maisah tanpa adabnya maisahnya tidak berkah. Berkeluarga tanpa adabnya keluarganya tidak berkah, dan seterusnya. Karena itu adab itu ibarat bingkai. Berbicara tanpa adab pembicaranya tidak berkah. Maka orang yang paling berkah hidupnya orang yang paling menerapkan adab-adab syar'i. Nah, ya. Demikian, barakallahu fikum, wallahu alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.